Seorang ahli sejarah yang bernama Ismail Abdul Aziz Al-Khalidi mengatakan akidah bangsa Mongol yang menyimpang yang ditunjukkan oleh ahli sejarah di sana-sini itu merupakan sisa-sisa dari akidah yang benar. Sementara Ibnul Fadlillah Al-Umari mengatakan akidah mereka pada umumnya adalah mempercayai keesaan Allah dan dialah yang menciptakan langit dan bumi. Apakah ada hubungannya dengan Al-Quran surah Al-Fatir ayat 24 yang mengatakan bahwa dan tidak ada satupun umat melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu aspek menarik dari bangsa Mongol, yaitu agama mereka. Sebelum kita mulai, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk terus belajar sejarah dan budaya dari seluruh dunia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel GNN Indonesia, channel yang membahas tentang sejarah dan peradaban dunia. Kali ini kita akan membahas tentang agama dari bangsa Mongol. Pada bagian yang pertama ini kita akan membahas tentang apa saja agama bangsa Mongol. Agama bangsa Mongol mengalami perubahan ketika mereka kontak dengan dunia luar, yang dimana sebut saja Kubilai Khan, salah satu pemimpin bangsa Mongol yang terkenal, dia menganut agama Buddhisme Tibet. Selain itu, beberapa suku bangsa Mongol juga menganut agama Islam. Misalnya, Khanat Chagatai di Asia Tengah adalah salah satu wilayah di mana Islam berkembang pesat di kalangan bangsa Mongol. Akibatnya terbentuklah komunitas Islam Mongolia yang berperan penting dalam sejarah bangsa Mongol. Dan ada juga anak-anak dari Genghis Khan atau cucu-cucu mereka yang menganut agama Kristen, di mana di sana mayoritas agama Kristen berkembang pesat dan mayoritas suku bangsa Mongol atau masyarakat bangsa Mongol menganut agama nenek moyang mereka. Lalu, agama atau kepercayaan apa itu? Ini inti dari video kita kali ini. Apa agama nenek moyang bangsa Mongol? Dr. Kazas ketika mendefinisikan agama Samanisme, beliau mengatakan agama resmi bangsa Mongol adalah agama Samanisme, di mana mereka menjadikan objek alam sebagai sesembahan, terutama matahari. Mereka juga taat kepada imam atau pemimpin yang mengurusi kehidupan mereka. Namun, pemimpin mereka tidak mengajari mereka untuk menahan ajaran agama lain untuk tidak mengikutinya. Hal itu membuat agama mereka luntur di hadapan agama lain dan berpindah keyakinan, seperti hanya orang Mongol yang berada di Cina berpindah ke agama Buddha, dan orang Mongol yang berada di Rusia berpindah menjadi agama Kristen, dan orang Mongol yang berada di daerah kaum muslimin berpindah memeluk agama Islam. Mengapa mereka terbagi menjadi beberapa agama pasca penaklukan? Agama bangsa Mongol merupakan agama yang tidak diperhitungkan. Dengan kata lain, bukanlah agama yang dibela oleh pengikutnya atau memiliki kekuatan untuk mengikuti atau dipelajari oleh para pengikutnya atau memiliki kekuatan untuk meyakinkan pemeluk lain untuk masuk ke dalam agama bangsa Mongol atau memiliki ajaran yang terstruktur dengan baik atau memiliki pendakwah yang mengajarkan agama mereka. Karena itulah bangsa Mongol dengan mudah berpindah keyakinan ketika melihat agama yang menarik hati mereka. Apa bukti bahwa agama bangsa Mongol merupakan sisa-sisa dari keyakinan atau akidah yang benar? Seorang peneliti agama, Ismail Abdul Aziz Al-Khalidi, mengatakan akidah bangsa Mongol yang menyimpang sebagaimana yang ditunjukkan oleh ahli sejarah di sana-sini merupakan sisa-sisa dari akidah yang benar, yaitu akidah yang disampaikan oleh utusan Tuhan kepada mereka, sebagaimana yang difirmankan dalam Quran surah Al-Fatir ayat 24. Sungguh kami mengutus engkau membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan tidak ada satupun umat melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan. Jadi itu tadi perkataan dari Dr. Kazas tentang agama bangsa Mongol yang merupakan sisa-sisa dari akidah yang benar. Lantas, mengapa dia mengambil sebuah kesimpulan yang demikian? Ibnu Katsir juga menyebutkan dalam sebuah kutipan yang ditulis oleh Al-Juwaini tentang hukum-hukum yang tercantum dalam buku Elyasa yang merupakan buku peraturan perundangan dari bangsa Mongol. Di situ tertuliskan yang pertama adalah barang siapa yang berzina harus dihukum mati, baik dia sudah menikah maupun tidak.
Barang siapa yang mencuri harus dihukum mati. Barang siapa yang melakukan perbuatan homoseksual harus dihukum mati. Dan barang siapa yang melakukan praktik sihir harus dihukum mati. Dan seterusnya. Dan juga dalam salah satu percakapan yang dilakukan oleh Kaisar bangsa Mongol Mongkekan dengan Rupuk, ia berkata, "Kami bangsa Mongol meyakini bahwa di sana memang ada satu Tuhan. Untuknya kami hidup dan untuknya kami mati. Kami juga punya hati yang berdegup cinta kepadanya. Tetapi Tuhan menciptakan tangan ini dengan berbagai jari yang berbeda-beda. Maka begitu pula ia memberikan kepada manusia berbagai cara untuk menyembahnya. Kalian, orang Kristen, diberikan kitab suci dari Tuhan. Namun, kalian tidak dapat menjaganya. Sedangkan kami hanya melakukan apa yang diperintahkan kepada kami dan hidup secara damai." Dari sini kita melihat bahwa ternyata bangsa Mongol dahulu mempunyai agama yang mirip-mirip dengan agama yang berakidah yang lurus. Mereka memang masih mengutuk perbuatan zina, homoseksual, mencuri, kebohongan, sihir, memata-matai, dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah kepada hambanya melalui utusan atau rasul yang mulia. Namun demikian, mereka sangat keras dalam menghukumi para pelaku dosa tersebut. Kekerasan dalam hukuman ini merupakan salah satu bukti adanya campur tangan manusia terhadap hukum yang diberikan oleh Tuhan. Mereka mengira dengan melakukan ini menyempurnakan ajaran Tuhan atau sekedar melakukan percobaan saja. Namun penyimpangan tetaplah penyimpangan. Ringkasnya, Profesor Ismail Al-Khalidi lebih kepada bahwa bangsa Mongol pada awalnya memiliki akidah yang benar. Seiring berjalannya waktu, maka terjadi penyelewengan yang ada pada ajaran atau akidah bangsa Mongol, dan para pengikutnya lambat laut meninggalkan ajaran-ajaran tersebut. Hingga muncul Genghis Khan kembali menuliskan aturan-aturan atau hukum-hukum dalam bahasa Uighur yang sedikit menambahkan beberapa hal untuk memperkuat kekuasaannya, yang diyakini akan bermanfaat bagi bangsa mereka dan memperkuat kekaisarannya. Jadi kesimpulannya teman-teman semua, begitulah tangan manusia yang menodai ajaran akidah dari langit dengan cara mengubahnya, menambahnya, ataupun mengurangi. Mungkin dengan maksud yang berbagai macam lah, entah itu ingin menyempurnakan agama tersebut atau hal-hal lainnya, atau ingin memperkuat kekuasaannya, atau ingin menunjukkan kepada orang bahwa saya punya kekuasaan, aku bisa mengubah ini dan itu. Dan semua itu ketika kita melakukan pengubahan terhadap ajaran kita, menambahkan ataupun mengurangi dari ajaran tersebut, itu tetaplah salah dan tidak dibenarkan. Dan penodaan itu bukan hanya terjadi pada bangsa Mongol saja. Dan penodaan itu juga sudah terjadi sejak ajaran dari Nabi Adam alaihissalam hingga diutusnya Nabi Nuh alaihissalam sebagai rasul yang pertama. Dan juga ajaran dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk Jazirah Arab. Jadi orang-orang Jazirah Arab menodainya. Kita tahu bahwa dulu di zaman jahiliyah itu kan merupakan sisa-sisa dari ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Tetapi orang Jazirah Arab saat itu malah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat, semoga dapat menambah wawasan Anda. GNN Indonesia.